Perkenalkan, nama saya Kevin Tanujaya dari TP42 ingin menjelaskan tentang program yang sudah saya buat. Program pertama yang saya buat adalah program dengan minimalisasi kasus fisika dengan materi efek Doppler. Pertama-tama saya membuat 8 subprogram kondisi. Subprogram ini memiliki parameter float A, float B, float C, dan float D. Setiap kondisi memiliki rumus yang berbeda-beda. Nanti digunakan dalam melakukan perhitungan. Pada fungsi main, pertama-tama saya mendeklarasikan variabel float V7. Variabel ini nantinya digunakan untuk menampung medium rambat. Lalu saya juga mendeklarasikan variabel VP sama dengan 0, VS sama dengan 0, dan RS. Variabel ini nantinya digunakan dalam perhitungan. Saya juga mendeklarasikan variabel integer boolean medium. Variabel ini digunakan nantinya untuk memilih kasus dan medium rambat. Pertama akan di output keterangan satuan yang digunakan pada program ini. Lalu akan di output pilihan kasus yang disediakan dalam program ini. Di sini saya menyediakan 8 kasus. Setelah itu akan di output juga medium rambat yang tersedia di program. Ada 7 medium rambat. Pertama-tama, user akan diminta untuk menginput kasus mana yang mau dipilih. Lalu, user diminta untuk menginput medium rambat mana yang mau digunakan dalam perhitungan. User juga akan diminta untuk menginput kecepatan mendengar apabila pilihan kasus yang dipilih selain kasus 7 atau 8. Karena pada kasus 7 dan 8, kecepatan pendengar sama dengan 0, karena pendengarnya diam. User juga diminta untuk menginput kecepatan sumber apabila pilihan kasus yang dipilih adalah selain kasus 5 atau 6. Karena pada kasus 5 dan 6, kecepatan sumber sama dengan 0. Setelah itu, user juga akan diminta untuk menginput frekuensi sumber. Lalu akan masuk dalam percabangan. Jika variabel pilih diisi dengan 1, maka akan dilakukan perulangan sebanyak 7 kali. Perulangan 7 kali digunakan supaya dapat membaca semua nilai array V7 ini. Dalam perulangan, jika medium sama dengan I plus 1, maka akan dipanggil subprogram kondisi 1 dengan parameternya VI, VP, VS, dan FS. Ini nantinya akan menjadi hasil perhitungan. Di sini digunakan I plus 1 karena di sini I dimulai dari 0, sedangkan pilihan dimulai dari 1. Dan begitu seterusnya sampai ke 8. Jika pilihan yang dipilih 2, variabel pilih 2, yang akan dipanggil adalah kondisi 2. Jika pilih sama dengan 3, subprogram yang dipanggil adalah kondisi 3. Begitu seterusnya sampai kondisi 8. Di sini saya akan menjelaskan program kedua yang sudah saya buat. Program kedua yang sudah saya buat ini masuk studi kasus biologi dengan materi klasifikasi hewan dan tumbuhan. Pertama-tama saya mendeklarasikan array string dengan banyak indeksnya 10. Yang ini untuk hewan, sedangkan yang ini untuk tumbuhan. Saya gunakan array ini untuk menampung data klasifikasinya, seperti kingdomnya, phylum, ordo, family, genus, dan lain-lain. Lalu saat masuk fungsi in main, saya mendeklarasikan variabel string hewan, tumbuhan lagi, dan inpilih. Nantinya digunakan untuk inputan. Lalu saya menggunakan perulangan do while. Dengan do menyimpan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Pertama-tama akan ditampilkan pilihan klasifikasi yang dapat dilakukan. Ada hewan dan tumbuhan. Lalu user akan diminta untuk menginput jenis klasifikasi mana yang mau dipilih, hewan atau tumbuhan. 1 untuk hewan, 2 untuk tumbuhan. Jika ini dipilih 1, maka akan masuk ke dalam klasifikasi hewan. Akan ditampilkan daftar nama hewan yang tersedia. Di sini saya menyediakan 10 hewan. Lalu user akan dimintakan untuk menginput nama hewan. Setelah itu akan masuk ke if, percabangan if else. Jika hewan yang diinput adalah angsa, maka akan di output keterangan klasifikasi dari angsa tersebut. Di sini hewan angsa saya masukkan ke dalam indeks ke 0. Jika hewan diinput dengan arwana, maka akan ditampilkan klasifikasi dari arwana. Di sini arwana datanya saya simpan dalam array indeks 1. Begitu seterusnya sampai array indeks ke-9 atau data ke-10. Lalu, jika variabel pilih diisi dengan 2, maka akan masuk ke dalam klasifikasi tumbuhan. Lalu akan ditampilkan daftar tumbuhan yang tersedia di program ini. Setelah itu user akan diminta untuk menginput
nama tumbuhan yang mau dicek klasifikasinya. Masuk lagi ke percabangan if else. Jika variabel tumbuhan diisi dengan padi, di input padi, maka akan ditampilkan klasifikasi dari tumbuhan padi. Di sini klasifikasi tumbuhan padi saya masukkan ke dalam array indeks ke 0. Indeks ke 0 karena array dimulai selalu dari indeks ke 0. Jagung, jika di inputan diisi tumbuhan diisi jagung, maka akan ditampilkan klasifikasi dari jagung. Di sini jagung saya masukkan dalam array indeks ke 1. Begitu seterusnya sampai array indeks ke 9. Lalu setelah itu selesai dilakukan semua, maka Yuska akan diminta untuk menginput ya atau tidak. Ya untuk mengulang program, tidak untuk menyelesaikan program. Jika diinput ya, maka seluruh program yang terdapat dalam perintah do ini akan di-outputkan kembali. Jika diinput tidak, maka program akan selesai.